Setelah sukses menarik perhatian dengan mengenalkan ZS, MG, pabrikan mobil asal Inggris, ternyata cukup serius bertarung di pasar otomotif tanah air. Berselang beberapa bulan, di bulan Agustus lalu, MG kembali mengenalkan satu model yang lebih mewah, lebih lengkap, dan lebih bertenaga. Namun, dengan segala kelebihannya itu, bagaimana impresinya ketika mobil ini dipakai sehari-hari? Kira-kira udah sekitar semingguan gue mengendarai MG HS ini, dan impresi awal ketika berkendara dengan mobil ini, impresinya tuh kaku. Tapi itu impresi awal aja. Karena setelah beberapa jam butuh penyesuaian nyetir mobil ini, akhirnya gue tahu kalau karakteristik mobil ini adalah cenderung sporty dibanding para kompetitornya. Bantingan suspensinya itu bisa dibilang cukup lembut, namun ketika diajak melewati jalan-jalan yang keriting, mobil ini memberikan bantingan ke dalam kabin tuh yang cukup keras. Karakter suspensi yang cukup sporty ini berdampak pada pengendalian mobil ini yang sangat oke banget, apalagi ketika Anda berkendara di jalan tol atau berkendara dalam kecepatan tinggi. Mobil itu sangat tenang sekali, sangat mantap sekali, khas seperti mobil-mobil Eropa. Karena memang brandnya adalah brand dari Inggris. Karakter suspensi yang demikian juga didukung oleh suara redaman kabin yang cukup baik. Good job banget nih untuk suara redaman kabinnya. Lalu, berbicara mengenai performa, walaupun mesinnya hanya 1500 cc aja, tapi besaran tenaga dan torsinya membuat mesin ini ternyata cukup responsif untuk ukuran medium SUV seperti ini. Akselerasinya itu nonjok, dan rasanya itu cukuplah untuk dipakai stop and go di perkotaan. Akselerasi dari bawah ke tengah itu sangat oke sekali, sesuai dengan klaim MG yang memiliki bentang torsi yang optimal di 1400 sampai dengan 4400 rpm. Jadi itu cukup rendah ketika Anda kick down gitu ya. Nah, mobil terus terasa langsung laju. Jadi cocok sekali ketika dipakai di jalanan perkotaan. Namun ada kurangnya, namanya juga mobil berturbo, akselerasi yang responsif itu tetap ditemukan gejala lag, walaupun cukup minim. Lalu kalau masih ngomongin performa, nah ketika kita tempatkan di mode eco, konsumsi bahan bakar dari mobil ini untuk dalam kota gue bisa menghasilkan sekitar 11,2 km per liter, dan untuk rute tol yang cukup amaze yaitu sekitar 16 km per liter. Rasanya mobil ini memang diciptakan sebagai SUV perkotaan sih. Selama gue pakai mobil ini, gue selalu tempatkan mobil ini di mode berkendara, yaitu mode berkendara eco. Bedanya di mode eco di mobil lainnya dengan mobil ini adalah walaupun respon gasnya sedikit lebih delay dibanding mode normal atau mode sport, tapi rasanya responsif dari mesinnya masih sama aja seperti kita tempatkan di mode normal atau mode sport. Tidak seperti mobil-mobil Eropa lainnya, di mana ketika diaktifkan mode eco, mobil akan benar-benar berubah menjadi mobil yang pelan banget gitu ya. Akselerasinya nggak senonjok itu, tapi di mobil ini masih oke-oke aja nih, karena tidak membuat respons mesin menjadi sangat lemot. Kalau tadi kita udah irit-iritan gitu ya pakai mode eco, hal yang gue suka lagi di MG HS ini adalah setirnya ada satu tombol yang menarik perhatian sekali, yaitu ada tombol Super Sport. Tombol ini mirip seperti tombol Sport Response Button dari mobil-mobil Porsche. Dan kalau kita tekan, instrumen cluster berubah menjadi warna merah dan kita langsung gaspol aja. Wow, Super Sportnya jadi bener-bener memberikan akselerasi yang sangat optimal nih. RPM ditahan di RPM yang cukup tinggi, putaran mesin meninggi, dan tinggal gaspol. Nah, wah, oke lah. Alhasil, dengan mode Super Sport itu, akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam, mobil ini yang gue tes sendiri di jalanan sekitar Jakarta bisa mencatatkan waktu sekitar 10,8 detik. Dan itu adalah angka yang cukup impresif ya. Nah, sepertinya itu aja impresi menyetir dari MG HS ini. Sekarang kita menuju GBK buat gue jelasin apa hal yang gue senangi dan gue kurang senangi di mobil MG HS ini. Let's go!
Seperti yang gue bilang tadi, bahwa gue akan ngasih tahu kalian beberapa kelebihan dan kekurangan di MG ZS ini. Yang pertama yang gue suka adalah pada bagian eksteriornya. Walaupun banyak yang bilang eksterior mobil ini mirip sama brand anu, tapi di MG HS ini eksteriornya memberikan karakteristik yang sekarang lebih lebih maco lah. Yang paling gue suka adalah pada bagian grillnya, di mana grillnya dibungkus dengan chrome dan bentuk grillnya itu 3D gitu. Jadi menambah kesan mewah dan juga modern. Berlanjut di bagian depan, kap mesinnya juga bentuknya tuh nggak polos aja. Lanjut kita ke samping, di mana bentuk sampingnya itu seakan mencirikan sebagai SUV yang maco banget. Apalagi pada bentuk pilar C-nya, di mana ada lekukan yang mempermanis tampilannya dan bentuk lampu belakangnya pun demikian kerennya. Lalu pada bagian knalpotnya, dia memiliki dua knalpot yang tentunya original, jadi bukan hiasan atau aksen belaka. Nah, yang kedua yang gue suka lagi adalah pada bagian teknologi atau fitur-fitur yang ada pada bagian eksteriornya. Yang pertama yaitu pada bagian lampunya. Bisa kalian lihat lampunya kekinian banget, agak menyipit. Lampunya juga sudah full LED, lampu high beam, low beam, lampu sennya bahkan sekuensial cuy. Lalu ke bawah, lampu fog lampnya walaupun masih halogen, tapi itu yang gue suka karena fog lamp memang sejatinya untuk menerangi Anda dikala keadaan berkabut. Lalu selain fitur di depan, fitur di samping juga yang gue suka, yaitu pada bagian pintunya. Nah, jadi pintunya itu sampai bawah gitu. Lalu pintunya tentunya sudah menganut sistem passive keyless entry, di mana Anda tinggal menekan tombol yang ada di gagang pintunya, Anda langsung masuk kalau Anda mengantongi kuncinya. Lalu di bagian atasnya ada juga fitur roof rack yang menambah kesan maco pada mobil ini. Selain pada fitur pintu, fitur keyless ini, fitur roof rack, yang gue suka lagi adalah pada bagian body-bodinya. Dimana kalau diketok nih, terasa sekali bahwa material dari body ini sangat tebal, yang tidak seperti material-material body pada mobil Jepang ataupun mobil Cina lainnya. Lanjut, kita ke belakang karena ada beberapa fitur yang juga gue suka. Di bagian belakang sini fitur-fiturnya ada apa aja, yaitu ada pada bagian lampunya sudah full LED, lampu malam, lampu rem, lampu sennya sudah sekuensial, dan lampu mundurnya pun demikian. Terus di bawah ada mata kucing juga dan ada 4 titik sensor parkir. Lengkap dengan kamera mundurnya yang terletak di bagian bawah logo MG ini. Lalu kita ke atas, kacanya juga lengkap, ada fitur defoggernya, ada wiper belakangnya, ada high mount stop lamp yang udah LED, dan juga ada antena shark fin. Dan kalau kita buka pintu bagasinya, dia sudah electric tailgate. Mantap! Yang gue suka lagi di MG HS ini masuk dalam nomor 3, yaitu pada bagian kaki-kaki beserta fitur yang ada di dalamnya. Di bagian rodanya, yang gue suka lagi adalah bentuk velgnya. Kalian lihat sendiri, velgnya itu tidak seperti menganut desain-desain kekinian yang dual tone, masih satu warna. Dia dibalut dengan warna gunmetal, warna-warna abu-abu gini, ukuran 18 inci yang terlihat sangat proper sekali di bagian fender dari MG HS ini. Lalu untuk bannya berukuran 235/50, dan yang gue suka lagi adalah pada bagian fitur-fiturnya, di mana pada bagian roda ini fiturnya banyak sekali. ABS dan EBD sudah menjadi standar, dan fitur lengkapnya bisa kalian lihat langsung. Selanjutnya di poin nomor 4 yang gue suka lagi adalah pada bagian dapur pacunya. Seperti yang udah bilang, pada saat berjalan mesin ini cukup bertenaga, mesin ini irit, dan mesin ini cukup memberikan impresi yang baik ketika dikendarai, karena mesin ini tercatat mempunyai tenaga sebesar 162 PS di 5200 rpm dan torsi 250 Nm dari 1400 sampai dengan 4400 rpm. Makanya tenaganya ngisi terus dari putaran bawah walaupun ada turbo lag sedikit ketika Anda bejek gas secara spontan. Namun overall mesin ini sangat menyenangkan sekali dipasangkan di MG HS ini. Oke, untuk engine bay-nya bisa kalian lihat dia rapi lah. Lalu untuk kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan penggas. Serasa mobil Eropa yang berkualitas. Hal kelima yang paling gue suka adalah pada bagian
interior dari MG HS ini. Kita lihat ke dalam. Kelebihan selanjutnya di dalam interior MG HS ini adalah pada kualitas kabin yang sangat mumpuni. Kenapa gue duduk di belakang? Karena memang kualitas kabin dari depan itu juga disalurkan ke bagian belakangnya yang sama-sama berkualitas. Kita lihat di bagian door panel ini semuanya soft touch nih. Di bagian atas, di bagian bawah nih ada jahit-jahitan juga. Untuk joknya pun demikian, sudah menggunakan kulit. Lalu warnanya senada dengan depan yang merah dan hitam. Build quality-nya menurut gue ini sangat mumpuni sekali untuk seukuran mobil Eropa. Selanjutnya kelebihannya juga pada akomodasi dan kelegaan ruang kabin. Dimana di depan adalah posisi mengemudi gue. Tinggi gue 185 cm dan bisa kalian lihat masih tersisa legroom-nya dan headroom-nya yang cukup melimpah. Nggak cuman akomodasi yang mumpuni di belakang sini, karena ruang penyimpanannya juga cukup banyak. Ada kantong kursi, ada 2 buah cup holder di kiri kanan, di mana satu cup holdernya itu bisa menampung 3 buah botol. Lalu di tengah sini juga terdapat armrest yang juga berfungsi sebagai cup holder dan satu tempat penyimpanan terbuka. Jadi di belakang sini Anda pastinya tidak akan kehabisan tempat penyimpanan karena memang sangat banyak sekali. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin kualitas dan kelegaan kabin, sekarang gue mau jelasin ada fitur apa aja di belakang sini karena cukup banyak. Dia sudah terdapat AC, 2 blower AC yang suhunya bisa mengikuti suhu depan, lalu di bawahnya ada 2 soket power outlet, di mana soketnya sudah USB Type B. Jadi Anda nggak usah repot-repot bawa kepala charger lagi, tinggal colokin aja kabelnya. Nggak cuma itu aja fiturnya, di depan fiturnya cukup banyak banget, jadi langsung kita pindah ke depan. Hal yang gue suka ketika masuk dalam interior depan dari MG HS ini adalah pada bagian instrumen clusternya. Dimana instrumen clusternya sudah menggunakan kombinasi dari analog dan layar digital full color di tengahnya yang cukup besar. Layar digital ini juga berfungsi untuk menampilkan beberapa informasi seputar mobil, seperti konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, odometer, lalu ada indikator pintu terbuka, dan di mobil ini juga terdapat fitur Tire Pressure Monitoring System atau TPMS. Jadi Anda bisa mengetahui tekanan angin ban Anda ketika berjalan di mobil ini. Gue pengen bahas juga di bagian setirnya, karena setirnya ini modern banget. Bawahnya itu flat bottom, lalu dibalut dengan kulit yang cukup empuk, dan banyak tombol-tombol untuk mengatur entertainmentnya dan juga mengatur layar informasinya di bagian tengah sini. Yang unik adalah pada bagian bawah sini, di mana ada satu buah tombol yang bertuliskan Super Sport. Lalu di bagian interior ini, setirnya mobil ini sudah bisa teleskopik dan juga naik turun tentunya. Oke banget. Dan untuk pengaturan kursinya juga sudah lengkap. Untuk maju mundur, reclining, dan naik turun, dia sudah menggunakan mekanisme elektris. Gak cuma di bagian supir aja, karena di bagian penumpang depan juga sudah digunakan pengaturan kursi metode elektris. Layar entertainmentnya sebesar 10 inci yang memuat banyak sekali fitur hiburan di dalam sini. Gak cuma sambungan Bluetooth, gak cuma sambungan AUX, mobil ini juga sudah disematkan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Nggak cuma layar yang canggih ini, di belakang fitur-fiturnya juga cukup lengkap, di mana di belakang sini terdapat rem parkir elektrik, lalu ada auto hold-nya, dan ada tombol hill descent control. Lalu di atas lagi ada tombol mode, di mana ketika Anda pencet, mobil ini memiliki 4 buah pengaturan mode berkendara, yaitu mode eco, mode normal, dan mode sport. Dan yang terakhir custom. Nah, di dalam mode custom ini, Anda bisa set berbagai kemauan, seperti power steeringnya, mau mode sport atau mode comfort, powertrainnya, bagaimana keluaran tenaganya, terus ada AC-nya, ambient light-nya. Jadi sangat bisa disesuaikan dengan kemauan atau mood Anda. Selanjutnya, fitur yang juga menarik adalah fitur keselamatan di dalam mobil ini. Nggak cuma 2 buah airbag di depan, karena di samping sini, di side curtain, juga terdapat airbag. Jadi total airbagnya di mobil ini sekitar 6 buah. Dan itu cukup nice untuk ukuran mobil medium SUV ini. Lalu untuk pengaturan jendelanya dia sudah elektrik semuanya, naik turun. Dan yang gue suka lagi adalah ketika dibuka itu suara kaca turunnya itu sangat oke banget nih. Sangat kedap sekali. Seperti layaknya mobil-mobil premium. Wah, jadi sangat halus, sangat tidak memberikan suara apapun ketika Anda membuka dan menutup kacanya. Dan fitur menarik lagi adalah pada bagian spionnya, di mana spionnya sudah
menggunakan gaya-gaya frameless dan juga spion ini sudah elektrokromatik. Jadi ketika Anda ditembak cahaya dari belakang gitu, spionnya akan menggelap sendiri. Dan untuk lampu-lampu kabinnya dia semuanya sudah LED. Begitu pula dengan vanity mirror, lampunya juga sudah LED. Lalu di atas sini yang menarik adalah hadirnya panoramic sunroof yang cukup besar sekali. Seperti layaknya adiknya, yaitu MG ZS. Nah, kelebihan yang lain, kalau tadi kita bahas akomodasi di belakang, akomodasi di depan sini juga cukup mumpuni. Karena seperti di belakang tadi, di depan sini ada 2 buah cup holder kiri kanan di pintunya. Lalu terdapat juga satu penyimpanan terbuka yang cukup besar di handle pintunya. Di bagian depan sini ada box yang metode bukaannya sudah soft opening. Lalu di belakang sini terdapat 2 buah cup holder serta satu tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar. Lalu di depan sini ketika Anda buka terdapat 2 buah USB dan 1 buah soket power outlet 12 volt. Nggak cuma di sini aja, karena di bagian kanan sini juga terdapat satu tempat penyimpanan tertutup yang berguna untuk menaruh koin-koin Anda mungkin. Dan yang menarik, di dalam glove box ini Anda juga bisa menaruh minuman-minuman Anda agar tetap dingin karena sudah dilengkapi dengan ventilasi AC. Jadi ini seperti layaknya chiller-chiller pada mobil-mobil mahal. Mantap sekali fiturnya, sangat banyak di dalam sini. Sekarang kita akan bahas hal-hal yang gue kurang suka di mobil MG ZS ini. Dimulai dari eksteriornya. Hal pertama yang gue kurang suka dari MG HS ini pada bagian eksterior, desain gue gak komplain karena memang sudah cukup oke desainnya. Tapi yang disayangkan adalah pada lampunya. Lampunya canggih, LED, terus lampu sennya sudah sekuensial gitu. Tapi yang disayangkan, lampunya itu memberikan cahaya yang kurang terang ketika malam hari. Itu gue rasakan untuk lampu low beamnya dan lampu high beamnya. Jadi lampu LED-nya terasa kurang mumpuni lah untuk menerangi jalan ketika Anda di malam hari. Selanjutnya, hal yang gue kurang suka lagi adalah pada bagian pengeremannya. Dimana pengereman ini sudah cukup lengkap ya fiturnya. ABS, CBD, brake assist, hill descent control, hill start assist, brake assist-nya. Namun tidak didukung dengan rem-rem seperti layaknya mobil Eropa. Dimana seringkali gue mengerem mobil ini terasa kurang pakem nih. Ya mungkin nanti Anda akan coba sendiri bagaimana impresi remnya. Namun kalau menurut gue, remnya terasa kurang pakem. Dan di bagian eksterior ini, hal yang gue nggak suka terakhir adalah pada bagian bukaan pintu bagasinya. Dimana untuk buka pintu bagasinya itu sangat cepat sekali. Namun ketika Anda menutupnya cukup lama, sekitar 10-11 detikan. Dimana untuk ukuran power tailgate terasa sangat lama sekali ketika menutup pintu bagasinya. Dan itu aja hal-hal yang gue nggak suka di bagian eksterior dari MG HS ini. Selebihnya oke banget, dia memiliki desain yang cantik, beberapa fitur yang mumpuni. Dan sekarang gue pengen ngasih tahu hal-hal yang gue kurang suka lagi di bagian interiornya. Hal yang gue kurang suka di interior dari MG HS ini, yang pertama, yang paling membuat mungkin sebagian orang juga nggak suka adalah pada bagian layarnya. Kenapa demikian? Karena layar ini canggih, bisa memuat berbagai informasi dan sambungan, tapi lemot atau delay gitu ketika kita perintah itu nggak langsung responsif gitu layarnya. Tuh, jadi sangat menyulitkan sekali, apalagi ketika Anda sedang berkendara gitu ya, harus bolak-balik ke layar ini dan layarnya kurang responsif. Selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin fitur-fiturnya yang gue kurang suka, ada satu hal yang cukup penting lah untuk gue, karena ini menyangkut kenyamanan. Dimana kursi ini sangat oke sekali desainnya, bucket seat gitu, terus headrestnya juga tinggi, bisa menopang kepala gue yang cukup tinggi ini. Tapi yang disayangkan adalah joknya nih, dimana joknya ini rasanya kurang premium, kurang empuk sih lebih tepatnya. Dia busanya terasa cukup keras. Apalagi yang paling keras adalah pada bagian sandaran punggung dan headrestnya. Kemarin gue berkendara dengan tim dari Pressbook Otomotif gitu. Ada yang ngeluh kalau headrestnya ini terasa keras sekali dan kurang enak untuk disenderin secara nyantai gitu. Karena memang bentuknya cukup maju. Tapi overall bentuknya sangat keren sekali, seperti layaknya mobil-mobil sport. Tapi itu aja. Kekurangannya itu pada bagian kursinya yang cukup keras dan headrestnya ini. Dan itu aja beberapa hal yang gue kurang suka di dalam MG ZS ini.
selebihnya mobil ini sangat oke sekali. Kesimpulannya, walaupun masih jauh dari kata sempurna, tapi menurut gue MG HS ini seakan menjawab pertanyaan kalian yang dimana mobil ini merupakan mobil Eropa yang berkualitas, nyaman dikendarai, serta banyak fiturnya. Dan menegaskan sebagai mobil Eropa. Namun, ada rupa, ada harga. MG HS ini dihargai lebih mahal daripada adiknya yaitu MG ZS dan tersedia dalam dua tipe pilihan, yaitu tipe Ignite dan tipe Excite. Untuk unit review kami kali ini yaitu tipe Ignite dihargai Rp429.400.000. Sedangkan untuk tipe bawahnya yaitu tipe Excite dihargai Rp369.800.000. Dan untuk estimasi pajaknya, mobil seharga 400 jutaan ini memang belum keluar estimasinya, namun gue perkirakan sekitar 5-6 jutaan. Jadi gimana menurut kalian mengenai MG HS ini? Apakah fitur-fiturnya sebanding dengan harganya? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa juga untuk di like, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Roko pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.